Cek, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisionnya ra paham, langsung nyemplung wae kula pokoknya. Karena saya harapkan TikTok lebih menarik daripada apa sebenarnya, daripada solo pembicara tunggal, mending diskusi. Tapi yang saya tangkap dari awal, saya tak merespon itu tadi. Ini ada beberapa jadi masalah karena urusannya karo duit ya. Apa mau enak urusi duit nanti sebenarnya kalau mau menggali dulu cara pandang kita terhadap duit saja belum fix toh. Ada banyak cara pandang terhadap duit, apakah dia hubungannya sama altruisme, kapitalisme seperti apa, tapi itu kejeron. Tapi nanti dulu gampangnya ngene wae lah, nek aku bayangin warung kopi itu tadi ya, warung kopi bagaimana profesional dan kekancan ini begini. Ya saya melihatnya sederhananya gini kok, warung kopi itu namanya permainan ekonomi. Kenapa saya sebut sebagai permainan? Karena dalam dunia usaha ada peraturan-peraturan tertentu, peraturan kudu bradi, kayak peraturan penghitungan RAB gimana, ngomong pajak seperti apa, bagaimana marketingnya, dan itu kan peraturan dalam permainan. Nah, nek wis punya definisi bahwa itu permainan, kita bisa loncat pakai analogi cara lain, misalnya gini, bal-balan. Nah, pemain sepak bola itu kudu profesional loh. Nah, ono back, ono apa senenge, penyerang, ono kiper, ono sing premane. Ono zaman Gattuso biyen kan wanita tarung ngono lah intine gitu. Pokoknya ada dalam satu tim itu dia masuk dalam sebuah permainan tertentu dengan peraturan tertentu, ada gawang, ada kartu merah, ada pelanggaran dan segala macam, menjadi sebuah tim untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Itu yang permainan profesionalisme dalam sebuah permainan yang namanya sepak bola. Mereka bekerja sama untuk sebuah tujuan tertentu, ngegolke bola masukin ke gawang musuh kan ngono ya. Tapi di luar permainan di situ, wong-wong kuwi kekancan ora to jane. Mungkin kita bisa memperhatikan begini. Kalau ada timnas biasanya setahu saya gini, kalau timnas itu kan tidak setiap hari berkumpul. Ketika mau ada Piala Dunia, untuk dikelompoknya punya latihan bareng bersama 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan. Ada yang sudah lama bermain bersama. Itu lebih efektif biasanya, yang lebih bermain bersama lebih lama. Kenapa? Karena di luar permainan yang namanya sepak bola, mereka berteman juga satu sama lain. Tapi ketika di lapangan sepak bola, mereka masing-masing tahu perannya sendiri-sendiri untuk sebuah tujuan spesifik yang lebih kecil daripada berteman. Nek berteman, hubungan ini manusia antar manusia. Kalau dalam sebuah permainan, hubungannya fungsi dengan fungsi untuk menuju sebuah gol tertentu. Nek kekancan golnya apa? Kemesraan. Orang nggak bisa dikatakan kemesraan itu adalah gol, karena kalau gol itu garis finish dan setelah itu udah nggak perlu lagi. Kemesraan harus berjalan terus. Jadi bukan gol dalam berteman ki yo sak lawase kan, intinya seperti itu. Tidak ada yang menang, tidak ada yang keeping scorecard, maksudnya aku luwih apa mbangane kuwi ora, pokoknya seserawungan. Karena memang tidak ada tujuan bersama untuk sebagai sebuah tim untuk mencapai sesuatu gitu. Nah, sebagai sebuah tim untuk mencapai sesuatu, entah permainannya bal-balan kayak bisnis kayak apa kayak, itu adalah substruktur dari pertemanan tersebut. Ya, misalnya gini lah, saya sebagai anggota sebuah band, di awal bikin band juga punya peraturan dasar. Oke, kita yang primer apa Ki? Kita berteman sudah lama, terus kita pengen bikin kamar yang namanya band-bandan. Band-bandan punya sifat, punya pekerjaan, punya tanggung jawab masing-masing untuk menuju goal yang kita tentukan bersama. Opo Ki goalnya? Adalah karya yang bisa dipakai apa dan seterusnya lah. Jadi kontribusinya jelas untuk mencapai sebuah goal bersama.
Tapi ku ya ora ono gunane nek kekancanmu kemudian terkorbankan karena permainan tuh hanya 45 prading bal-balan piro 90 menit. 90. Babake pindho soalnya. 90 menit, tapi kalau pertemanan non stop nih sampai mati nek iso. Ya kali cara pandang dasar itu saja dulu untuk melihat bahwa satu cangkir ya satu cangkir. Sangat sederhana. Apa enggak ruwet-ruwet juga, asal tahu pemetaannya bahwa kapan kita bermain, kapan kita berteman. Permainan akan lebih canggih kalau pertemananmu luwih raket. Ini terlalu ruwet ora iki. Ning paham maksudnya ya. Ngelihatnya tuh ini permainan iki. Ini permainan sing jenenge misalnya nggak bisnis. Ini permainan nek bisnis iki sederhana. Biyen golek bathi, ngono to? Permainan bisnis ngono ki golek rugi aja bisnis kowe. Bisnis ki golek bathi. Permainannya memang untuk di situ. Jadi semua teman yang ngumpul dalam satu permainan ini harus punya kontribusi untuk mencapai apa yang diharapkan. Jadi kalau bisnis itu dalam permainan semuanya harus terlibat dan sepakat untuk menuju satu goal yang sama, misalnya untung itu berarti gini, nggak harus untung berarti tapi gini, nggak semua harus terlibat juga. Kekancan terus aku ora gelem melu bal-balan, aku ora iso bal-balan, misalnya sikilku kiwa kabeh dadi nek bal-balan mesti nggak pas nendang belok-belok misalnya gitu, nggak masalah. Dia bisa berkontribusi dalam posisi lain, jadi cheerleader misalnya, jadi gawake banyu misalnya, itu dia dia support permainan tapi tidak ikut bermain. Bisa juga konfigurasinya seperti itu. Kita tidak bisa memaksa orang untuk ikut bermain, tapi ketika sudah dalam masuk permainan kita harus menentukan goal bersama nih. Karena kalau tidak ada goal bersama, kita tidak bisa menentukan benar salah dari perilaku setiap orangnya. Biar gue bisa menentukan benar salah. Misalnya gawe warung kopi. Oke, untuk apa tujuannya apa? Agar dhewe golek bathi tapi ra ngelarani wong liya. Kita juga menumbuhkan komunitas di situ. Oke, goalnya di situ ya. Oke, sudah goalnya di situ. Kalau ada satu orang yang tidak rajin di situ, misalnya bolosan, sudah dilihat bahwa dia tidak membantu menuju goal tersebut. Oke. Sederhana kan dulu. Ini goal kita sepakati bersama kok. Kamu tidak konsisten sebagai bukan perjanjian, sebagai konco bareng-bareng harus menuju goal situ, tapi di tengah jalan kamu kok menggok gitu. Ayo kita rembuk masalahnya apa gitu. Tapi itu tidak bisa menghapuskan kekancan juga kan? Kalau semuanya sadar bahwa itu permainan, gue kan yo nek main bal-balan dadi back, ora ketika ngombe neng omah di rumah nyuci popok anak sebagai back pemain sepak bola kan enggak juga itu, kan sebagai bapak posisinya. Nah ngobrolnya di mana? Kalau ngobrolnya dalam permainan itu, ya fungsimu dalam permainan itu berlaku atau tidak. Nah tidak berlaku ya, ayo kita mundur sedikit sebagai teman, piye digenahke seperti apa nih. Nah kalau ini diteruskan dan kamu tidak membantu, akan bikin tensi pertemanannya bubar. Piye langkah selanjutnya. Misalnya nek itu di awal sudah punya perjanjian, kalau ada masalah yang akan membubarkan pertemanan, mending beni bubar. Itu perjanjian dari awal misalnya. Karena kita masuk dalam sebuah permainan yang namanya band industri waktu itu. Band industri. Beda nek band-bandan seneng-senengan karo ngamen, beda permainannya sangat berbeda. Ora kudu nyalon. Nek band industri kan nyalon semiran. Kudu nyalon semiran rambut ngono barang telek-telekan gitu lah. Tapi konsekuensi dalam sebuah permainan. Berarti memang dari awal harus dipahamkan kepada teman-teman yang ingin memulai sesuatu bareng itu landasannya harus jelas gitu, bahwa ini kita akan melakukan permainan sebagai tim. Iya harus jelas. Kalau enggak kita nggak punya dasar. Kita nggak punya dasar untuk menilai ini benar atau salah perilaku dia.
Iya ya aku ngomongnya gini. Anda ikut Facebook yang lebih dari 2 tahun Anda enggak? Izin. Izin orang apa? Izin. Facebook lebih dari 2. Anda lihat posting Anda 2 tahun yang lalu malu enggak? Otomatis. Jijik ya. Zamannya jomblo kayak atau zamannya alay kayak atau jadi statusnya sama sekali berbeda dengan keadaan sekarang kan malu. Kenapa? Karena kamu bisa jadi hakim dirimu yang kemarin sehingga bisa ngomong bahwa itu benar, itu salah, itu pas, itu enggak. Nah kalau sekarang kalau kita melakukan segala sesuatu yang jadi hakim ini benar atau salah siapa? Kan cita-cita yang kita harapkan 2 tahun ke depan nih. Yang menghakimi adalah kita 2 tahun yang ke depan itu. Bukan 2 tahun lagi, tapi sekarang nih, cita-cita dalam 2 tahun nanti targetnya pokoknya kita akan mencapai profit segini tanpa nyakiti sopo-sopo, nah iso ini berkembang seperti ini. Oke, kita punya cita-cita goal yang jelas nih. Sebuah keputusan atau perilaku yang tidak menuju ke sana berarti kan salah. Perilaku yang menuju ke sana berarti perilaku yang benar. Nah, benar salah kan tergantung pada goal dari tujuan kenapa permainan itu dibuat. Nah, kalau tidak ada definisi tujuannya ya tidak bisa menentukan benar salah. Kayak main bal-balan, ngegolke pokoknya ngelebokke bal neng gawang. Neng ora diomongke gawange musuh apa gawange dhewe. Kan masalah gue. Kan harus spesifik jelas. Oke, karena itu yang akan menjadi hakim perilaku saat ini. Ya mungkin teman-teman di sini yang mau memulai kerja bareng teman dekat gitu, mungkin ini modal yang sangat cukup kuat nih, pemahaman seperti ini gitu kan, dimana ketika kita bekerja sebagai tim ya bekerja sebagai tim, pahamilah peranmu di sana gitu. Masalahnya kalau biasanya gini Mas, kalau kita nih di tengah jalan nih, kita sudah pernah peraturan gitu, di tengah jalan kadang-kadang sisi emosional itu masih sering baper. Salah satu definisinya kalau kita ada masalah memecahkannya gimana? Perjanjian dari awal. Nek kan misalnya pengalaman neng Leto, cara memecahkan masalah kita adalah nek ono masalah ganjelan, ayo kumpul pisu-pisuan. Selesaikan saat itu, tapi ketika pulang udah selesai. Jadi diminimalisir dilokalisir keributannya. Dulu awal-awal kita pakai BBM, isi ono sing urip. Nah, maksudnya sih ada yang masih pakai BBM nih. Dulu di zaman BBM kita ada channel khusus isinya pisu-pisuan. Pokoknya kalau ada masalah langsung diomongin di situ. Tapi di yang lain harus clear. Jangan ada misuh di grup bahas tentang karya. Nah, misuh no channel khusus. Di situ seberapa kecil keganjilan kita terhadap teman kita omongin di situ. Tapi kita pastikan bahwa itu untuk memecahkan masalah. Jadi kita punya perjanjian, kita no channel khusus, nek ono sing ra seneng karo liyane misuh ning kono. Enak, semua sudah tahu bahwa ning kono iki urusannya memang misuh dan memecahkan masalah. Wah, enak banget gue mbiyen. Kowe iki cara asu ngene ora seneng lha wingi kae ngene. Di situ lagi umeng-umengan di situ. Tapi jadi jelas kalau ada masalah memecahkannya di situ. Dilokalisir. Jadi harus ada strategi. Kalau misalnya sudah mikir nanti kalau di tengah jalan ada masalah piye yo. Dibikin peraturan sejak awal. Nek ono ganjelan, nek ono masalah, oke yo setiap dino setu dhewe kumpul pisu-pisuan. Selesaikan masalahnya di situ. Nek ora keluar dari situ kita sudah satu tim lagi, kudu rampung neng kono. Wah, itu dramanya ya menarik. Itu bagian dari pertemanan. Bagian dari pertemanan adalah seperti itu. Loh, aku mbiyen karo bocah-bocah Leto pas rembukan pisu-pisuan ngono tangis-tangisan bareng. Wah, aku sayang karo kowe neng kowe bajingan. Mosok ngono karo aku yo drama India ngono kae. Tapi ya bagian dari pertemanan ya yang membuat mesra adalah ketika ya nek kowe serabi ngerti lah. Baribut ro bojo kuwi biasane luwih hot.